Halo sahabat Tribuners, dimanapun kalian berada, saat ini saya sedang berada di Jalan Surabaya nomor 88 Kota Medan. Tepatnya di depan pintu masuk Hotel Swiss Bell in Medan. Penasaran ada promo apa aja yang ada di dalam? Let's go, mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Tribuners dimanapun berada. Kembali lagi berjumpa dalam program Digital Tribun Medan. Menemani sore hari ini dalam program Cakap-Cakap Kuliner bersama saya Ramon. Pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita untuk berbincang dan menggali informasi terkait promo apa saja sih yang ada di Hotel Swiss Bell in Medan ini. Telah hadir bersama kita General Manager Hotel Swiss Bell in Medan, Ibu Fani Tulandi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, selamat sore. Apa kabar Bu? Sehat, alhamdulillah. Masih menjalankan puasa ya Bu? Insya Allah. Insya Allah ya. Mungkin bisa disapa Bu sahabat Tribuners yang mungkin lagi menyaksikan kita saat ini. Selamat sore semuanya Tribuners. Saya Fani, General Manager dari Swiss Bell in Medan. Terima kasih Pak Ramon sama tim sudah datang berkunjung ke Swiss Bell in Medan. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol santai sore Bu, ini ya. Sambil menunggu berbuka puasa. Kalau ada istilahnya tuh Bu, kita ngabuburit lah ya. Tapi sambil ngobrol gitu ya. Siap. Oke, terima kasih Bu Fani. Baiklah sahabat Tribuners, berhubung kita sudah melaksanakan protokoler kesehatan, kita sudah cek suhu dan sudah hand sanitizer sudah kita ini. Nggak salah kita ya Bu? Boleh. Buka untuk iya, baik. Biar leluasa ngobrolnya. Tadi sebelum masuk sudah cuci tangan. Sudah cuci tangan juga Bu. Suhu. Siap. Bapak juga sudah menjalankan vaksin ya Pak sudah, ya katanya? Dan saya sudah vaksin sama juga. Kalau gitu. Sama ya Bu ya? Iya. Karena vaksin itu juga perlu ya. Betul. Untuk daya tahan tubuh kita. Betul. Dari hotel kami beberapa staff juga sudah berkala sudah mulai melakukan vaksin. Gitu. Dan di semua ya, semua karyawan ya Bu ya? Semua karyawan tapi bertahap. Jadi menuju ke semuanya. Ya. Gitu. Baik sahabat Tribuners, sebelum kita mulai perbincangan bersama Ibu Fani, mari bersama kita saksikan tayangan berikut ini. Oke, sahabat Tribuners yang ada di rumah, untuk berbincang dengan Bu Fani, mungkin kita bisa langsung aja ya Bu. Boleh, silakan Pak. Bertanya, dan ini kebetulan kan bulan puasa nih ya Bu. Iya. Umumnya kan orang berbuka puasa itu kan di luar rumah gitu. Nah biasanya Bu, pilihan yang ada di Swiss Bell ini seperti apa ya Bu? Mungkin bisa Ibu jelaskan kepada sahabat Tribuners di rumah. Oke, untuk buka puasa nih ya Pak yes, ya. pastinya Bu. Kalau buka puasa kita nih Swiss Bell in Medan lagi ada promo yang namanya Ramadan Journey. Jadi Ramadan Journey kenapa ada journey-nya itu karena memang kita udah setup dari awal tamu itu datang sejak mereka menginap di hotel kami itu kita punya namanya tajil free flow Pak. Jadi tajil free flow itu kalau mau ngambil kamar dengan harga 435.000 itu special rate banget buat dari kami, itu sudah free flow include dengan tajilnya. Iya, jadi ada paketnya itu termasuk sama sahur, kamar dan juga buka puasa untuk tajil. Kemudian untuk buka puasa sendiri kita punya namanya nasi beserak. Oh, iya, lagi tren itu loh Bu di Medan. Lagi tren ya, iya. Mudah-mudahan karena kami ya jadi nggak tren. Bisa jadi. Iya. Jadi nasi beserak kita ada set menu dan ada buffet juga. Oke. Set menunya untuk 4 orang ada yang 250.000, ada yang untuk 2 orang 150.000, yang buffet kita 65.000 per orang. Dan itu khusus untuk tamu hotel ya Bu ya? Kalau mau delivery bisa, kalau mau take away juga bisa. Artinya kalau dari konsumen luar atau umum yang berkunjung kemari sih, boleh-boleh aja ya Bu? Boleh. Justru kebanyakan sekarang yang datang dari luar nih Pak. Dari luar ya? Iya, karena kita juga promonya kan keluar. Iya. Jadi kemarin kita ada promo dengan media-media yang lain juga, online maupun offline.
Jadi justru yang banyak datang berkunjung ke sini untuk buka puasa justru dari tamu-tamu luar. Rahasianya apa sih Bu? Kok banyak kali sih orang yang bisa berkunjung kemari, apalagi yang ada promo itu promo ya. Journey Ramadan itu ya Bu? Iya. Rahasianya harus alay Pak. Alay ya? Maksudnya tuh promonya kita harus gencar. Alay dan gelai. Alay dan gelai. Betul. Jadi tuh kita emang memanfaatkan sekali media sosial kita. Jadi Instagram, Facebook. Kita juga kerjasama dengan media lain seperti kayak radio. Kita juga sekarang bekerja sama dengan Tribun. Betul. Gitu ya, untuk memperkenalkan kita punya Ramadan Journey. Jadi memang kita mencoba untuk mempromosikan sebanyak-banyaknya tentang Ramadan Journey kita ke publik, sehingga mereka at least sudah punya rencana nih, kalau punya rencana mau buka puasa ingat sama kita gitu. Iya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama lah Bu ya, mungkin seluruh dunia juga tahu lah masa pandemik ini kan Bu. Apa sih yang diterapkan oleh Swiss Bell in Medan ini selama pandemik ini Bu, baik dari sisi jam kerja, terus standar apakah ada work from home-nya atau seperti apa Bu? Kalau start pada saat pandemi itu memang semua hotel ya Pak ya, semua industri kayaknya ya, lockdown semua bermasalah ya, lockdown ya, termasuk hotel-hotel semuanya tuh pasti kena impact lah gitu. Benar. Tapi kalau untuk Swiss Bell in sendiri, setelah kita melihat situasi gitu kan, karena bisnis tidak mungkin berhenti, kita tetap harus berjalan. Statis dia ya? Iya, jadi yang harus kita lakukan sebenarnya adalah antisipasi, yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan. Makanya kalau Bapak lihat di depan kita ada cek suhu, kita punya hand sanitizer, kita punya wash basin untuk cuci tangan, dan staf kami semua sudah terlatih semuanya untuk mengingatkan tamu-tamu yang tidak menggunakan masker di dalam hotel. Gitu. Jadi kita tetap mengingatkan semua protokol kesehatan. Nah, untuk tamunya sendiri Bu, ada trik khusus nggak untuk menerima kunjungan mereka itu? Apakah mereka harus melampirkan kayak bentuk surat sudah kayak lulus tes cek kesehatan gitu ya, atau tes antigen dan segala macam, itu gimana? Kalau kami sih pakai standar basic aja. Kalau yang dari luar kota biasanya kan mereka sudah punya rapid test atau antigen itu dari pada saat mereka melakukan kunjungan melalui udara maupun dan lain sebagainya ya. Jadi itu bisa disertakan. Tapi kalau yang lokal setidaknya basicnya saja mereka ada cek suhu tubuh di depan Pak. Nah, untuk kulinerannya lah ya Bu ya, dan kebetulan memang di sini dikategorikan apa Bu, resto atau apa di Swiss Bell? Namanya kita ini Barelo, itu Barelo, bar, restoran and lounge. Bar, restoran and lounge. Iya. Ya, jadi mungkin sahabat Tribuners yang ingin berkunjung kemari nggak usah bingung, minta aja langsung diarahkan ke Barelo ya Bu ya. Betul, nah, untuk promonya sendiri Bu, kira-kira yang menjadi best sellernya di Barelo itu apa sih Bu untuk Ramadan ya? Kalau semenjak untuk Ramadan nih ya, iya, kalau untuk Ramadan kita tuh pasti yang lagi gencar-gencar tuh nasi besarak Pak, nasi besarak ya. Tapi kalau di luar daripada Ramadan kita banyak kuliner yang memang, karena gini, hotel kami ini terus terang di lokasinya itu yang memang semua juga tahu Central of Kuliner Selat Panjang ya Pak ya. Kalau secara histori ini Selat Panjang ini kan terkenal dengan kulinernya. Jadi kami juga nggak boleh kalah bersaing Pak sama area kami. Jadi di hotel kami di Barelo itu ada Chinese foodnya juga, ada Westernnya juga, ada Indonesian foodnya juga. Kenapa sekarang pas Ramadan kami mengangkat nasi besarak, karena memang ini lebih ke our traditional food, Indonesian food. Jadi kita berharap teman-teman nih Tribuners yang mau buka puasa itu lebih merasakan enaknya kita punya traditional foodnya juga. Iya, mungkin dengan catatan kalau makan yang makanan beserak itu juga jangan sambil duduknya beserak juga ya Bu ya. Pasti dikasih tempat yang apa ya, yang ada yang nyaman yang ya nyaman Pak. Lah ya. Sebenarnya tujuan kami itu bikin set menu itu untuk menjaga protokol kesehatan sebenarnya Pak. Jadi memang set menu itu untuk 4 orang dan 2 orang. Jadi Barelo kami itu kapasitasnya harusnya untuk 80 orang. 80 orang. Tapi maksimal itu Bu ya? Maksimal. Tapi kami untuk protokol kesehatan kami hanya buka untuk 40 orang. Nah, mensiasati ketika kunjungannya itu lebih dari itu Bu? Karena nasi besarak ini mostly kebanyakan by reservation. Jadi kalau reservasi sudah lebih dari 40, kami closing ya? Closing. Kita tawarkan untuk next day. Nah, untuk mungkin sahabat Tribuners nih kan penasaran nih Bu, nasi besaraknya Swiss Bell itu seperti apa? Nanti kita ada sesi review dicobain ya Pak nanti ya. Iya, pasti. Nah, Bu, kalau untuk mempertahankan customer biar terus dia datang Bu, yang penting kan taste, rasa juga perlu. Betul. Apakah memang ada trik lain Bu untuk biar dia
datang kembali? Yang pasti stafnya harus semanis-manisnya menyambut tamu dengan segala keramahan. Intinya ada 2 aja sih Pak, komitmen dan kualitas. Komitmen itu artinya? Komitmen dalam artian apa yang kami promokan itu yang akan mereka dapat, apa yang kami jual itu yang akan mereka dapat. Intinya adalah produk kami emang sesuai dengan apa yang mereka harapkan pastinya. Benar. Baik itu di kamar, meeting room maupun juga our restoran. Jadi ya kita komit sama apa yang sudah kita tawarkan. Jangan hari ini kita tawarkannya wah heboh promosinya, tiba-tiba pas datang kok gini ya gitu. Bumbu-bumbunya dikurangin, ya. Bu ya biasa Bu. Benar. Kalau emang satu nasi besar untuk 4 orang, yang untuk 4 orang, yang untuk 3 orang, gitu. Kemudian kualitas pastinya dengan rasa ya Pak ya. Tapi sejauh ini penilaian customer yang berkunjung kemari itu fine-fine aja. Alhamdulillah ya? Katanya sih excellent semua. Excellent Bu ya. Iya. Jadi kami tuh punya guest comment. Jadi setiap kali ada pesanan makanan dan sebagainya itu kita ada ngasih kayak guest comment card. Jadi mereka tinggal tik mana yang menurut mereka makanan kami ini happy or not happy, itu mereka bisa kasih komen langsung. Menarik ini sahabat Tribuners nih. Iya. Jadi menarik. Untuk membuktikan bahwasannya ini pelayanan yang excellent, mungkin nanti kita bisa juga merasakan yang seperti itu ya Bu. Nah tadi Bu sebelumnya Ibu pernah tadi menyatakan ada juga promo di sosial media ya. Bu. Bagaimana sih Bu strateginya Bu bisa konsisten ya di media sosial. Nah, mungkin di Swiss Bell in Medan ini pun juga ada sosial medianya juga ya Bu ya. Mungkin nanti bisa Ibu sebutkan juga nanti. Bagaimana Bu untuk? Jadi ini kalau di hotel di mana-mana tuh pasti ada tim sales and marketing ya. Jadi di hotel kami juga ada tim sales and marketing. Sales itu ya kita jualan sebaik-baiknya supaya banyak tamu yang mau menginap di sini. Betul. Marketing kita lebih kepada branding sih Pak ya. Jadi branding itu tim marketing kami itu yang lebih aktif di media sosial. Mainkan instastory-nya, feed-nya, terus kita juga kerjasama dengan YouTubers lokal gitu kan, kayak kemarin lebih endorse gitu ya Bu ya? Iya gitu, jadi kayak endorse lah ya. Gitu. Jadi mereka silakan untuk menikmati hotel kami, and then ngasih review actual-actualnya gitu kan, jadi masukan buat kami juga. Dan kemudian kan di-share juga ya Pak ya, di publik juga. Jadi media sosial tuh perannya penting banget buat kami karena memang sekarang kan zamannya lagi media sosial banget ya Pak ya. Digital banget nih Bu. Digital banget, dunia maya bener-bener lagi booming lah ya sekarang. Pokoknya semua aktivitas kita ini yang bermainnya di sosial media. Betul. Dan terasa hampa ketika memang kita nggak punya gadget ya Bu ya. Emberan Pak. Kan TV nggak mungkin dibawa kemana-mana ya Pak. Nggak mungkin kita nge-slide TV yang 20 inci ya Bu ya. Bener kegedean Pak. Oke Bu, jadi dari inovasi apa aja Bu yang bisa Ibu kasih gambaran ke sahabat Tribuners terkait? Kalau inovasi sih sekarang gini Pak, suasana kan sekarang udah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya kita nggak ada pandemi ya Pak ya. Kalau sekarang kan ada pandemi, jadi kami harus benar-benar mengikuti situasi saat ini. Situasi saat ini tuh kayak misalnya contoh meeting room. Meeting room saat ini kan teman-teman yang biasa meeting itu lagi nggak bisa meeting di hotel. Betul. Karena memang harus jaga jarak, harus work from home dan sebagainya. Nah itu inovasinya gimana? Jadi inovasinya yang kami jual bukan sekedar meeting, karena meeting room itu identik sama meeting ya Pak ya. Padahal sebenarnya kan itu adalah function room, which is yang memang sebenarnya bisa digunakan tidak hanya untuk meeting. Jadi kami juga menjual paket-paket yang memang bisa dipakai untuk private event. Jadi kita kalau di sini itu kita jual pangteh juga, kayak wedding ceremony gitu kan, ada akad nikah, which is yang memang terbatas orangnya gitu. Karena kalau meeting kapasitas kami yang paling banyak yang bisa 100 orang hanya bisa untuk 50 orang kan Pak sekarang ya. Karena memang pembatasan ruang kan ya. Jadi yang kami jual sekarang inovasinya adalah harus out of the box dalam membuat paket-paket untuk yang bisa dijual ke customer Pak. Salah satunya sih itu ya. Kalau event-event di saat pandemi ini mungkin dibatasin atau memang nggak ada Bu sama sekali. Ketika memang mungkin ada event organizer yang ada acara atau apa, ketika dia mau berkolaborasi di hotel ini gimana Bu? Apakah dilarang atau ada inovasi baru juga? Kalau berkolaborasi sih sebenarnya sih enggak, karena memang kan mereka biasanya yang punya event di sini masih ada aja sih Pak. Cuma memang pembatasan orang aja. Yang kami informasikan yang pasti harus sesuai dengan protokol kesehatan aja. Tapi kalau kita kerjasama dengan pihak lain, itu contohnya kayak misalnya dengan YouTuber dan sebagainya,
itu kita kolaborasi gitu kan. Ya itu juga pembatasan kru dan lain sebagainya, harus ada inilah informasi ke tamu-tamu yang lain juga gitu. Dan ya, mungkin Ibu punya saran sih kepada mungkin sahabat Tribuners yang akan berkunjung ke sini, apa sih Bu kiat-kiatnya untuk berkunjung kemari? Kiat-kiatnya yang pasti mudah-mudahan semua sehat ya, dalam kondisi pasti, sehat, karena memang sekarang pandemi belum berakhir. Benar. Jadi pastinya kita berharap semuanya sehat sehingga bisnis kembali berjalan, teman-teman juga bisa liburan lagi gitu kan, bisa beraktivitas normal lagi. Dan itu ditunggu-tunggu ya. Kita ditunggu-tunggu benar, karena semuanya juga berharap bukan kita aja yang bekerja di hotel, tapi pasti saya aja Pak kerja di hotel udah kangen liburan ya Pak ya. Tapi by the way Baswe, Ibu pulang kampung atau mudik atau gimana nih Bu? Sayangnya saya nggak pulang kampung, nggak pulang Pak. Kampung, ya, Anggap aja Medan jadi kampung saya lah ya tahun gitu. ini ya Pak. Tapi ya. Bu Fani aslinya dari? Kalau saya pulang kampungnya ke Jakarta Pak. Oh iya Kak? Iya, kebetulan lahir dan besar di sana gitu. Jadi di Medan ini merantau lah ya Bu? Di Medan merantau, tapi nggak usah khawatir kalau merantau di Medan kulinernya banyak banget. Banyak ya Bu? Banyak. Dan memang lidahnya orang Medan itu agak sensitif dia. Iya. Pokoknya kalau yang nggak berlemak itu dia terasa lah. Langsung sinyalnya tuh muncul ya Bu. Benar-benar. Nah, kalau untuk kunjungan Bu, wisatawan, mungkin domestik dan mancanegara. Yes. Trafficnya gimana Bu belakangan ini? Belakangan ini sebenarnya sebelum puasa kemarin udah meningkat udah Pak. Mulai naik ya. Iya, jadi Maret kemarin itu di 2 minggu terakhir lah ya itu sudah meningkat. Mungkin juga mengejar waktu sebelum puasa aktivitas banyak diselesaikan dulu sepertinya. Kemudian even pada saat puasa ini menurunnya sedikit aja sih sebenarnya kalau dipikir-pikir ya Pak ya. Cuma nanti menjadi PR lagi buat kita di saat ada larangan mudik ya Pak ya. Aduh. Pokoknya work hard banget lah ya. Iya, tapi mudah-mudahan yang tidak mudik malah bisa beraktivitas di dalam sebenarnya. Paling tidak yang ramein itu yang orang lokalnya ya. Justru jadi. Itu, karena nggak bisa kemana-mana ya udah di Medan aja. Jadi nggak perlu kita harus pulang kampung. Betul. Nah, terakhir nih Bu Fani, harapannya mungkin bagi sahabat Tribuners ataupun bagi pengunjung-pengunjung yang mungkin bisa menjadikan Swiss Bell in Medan ini menjadi referensi, mungkin sebagai wisata domestik, mungkin wisata kuliner. Monggo Bu, silakan. Oke, baik loh ya Pak ya, terima kasih. Kalau dibilang saran dan lain sebagainya, yang tadi yang saya sampaikan semoga kita semua sehat. Kalau dibilang harapan dan sebagainya, pastinya harapan kita di dunia yang sedang penuh dengan pandemi ini semuanya itu bisa kembali normal. Protokol kesehatan tetap dijaga supaya tidak ada penyebaran COVID kemana-mana juga. Harus patuh ya Pak ya sama protokol ya Pak ya, biar kita semua bisa kembali merasakan indahnya jalan-jalan. Main-main ke Swiss Bell in Medan karena kami hotel yang sudah benar-benar menjalankan protokol kesehatan. Kami punya meeting room, kami punya kamar 180 kamar Pak. Lokasi kami cukup bagus di representatif lah ya Bu. Iya, di Kota Medan. Termasuk meeting room juga Bu ya? Meeting room kami ada 3 meeting room di sini Pak. Ya, ada Semar, ada Arjuna, ada Ramasinta. Jadi semuanya bisa digunakan tidak hanya untuk meeting tapi juga untuk private event. Mau pangteh, mau birthday, mau akad nikah, silahkan hubungin kami gitu. Dan kalau mau buka puasa nih menjelang berbuka dan sebagainya, kita ada nasi berserak. Kalau nggak sempat kesini pun kita bisa delivery Pak dengan beseknya. Ada ininya Bu, ada aplikasinya nggak atau gimana? Nanti tinggal lihat di IG kami di @swissbellinmedan, bisa cek di situ, semua promo kami ada di situ. Nanti Lebaran nggak sempat kemana-mana, kita punya ketupat delivery juga Pak. Iya. Pokoknya Lebaran full dengan activity ya Bu? Yes, makanya kita menyebutnya Ramadan Journey. Jadi kita udah siapin semua dari start awal sampai endingnya Ramadan. Menarik nih sahabat Tribun. Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan semuanya bisa merasakan indahnya Ramadan bersama Swiss Bell in Medan. Amin. Dan pandemik juga segera amin. Semoga ya Pak ya. Iya, dan dia pun pulang kampung juga ke kampung mereka masing-masing. Iya betul. Baik Bu Fani, atas jawaban-jawaban dari pertanyaan ini. Sahabat Tribuners, terima kasih masih bersama kami. Dan untuk mengetahui bagaimana sih menu-menu pilihan yang salah satunya seperti menu beserak tadi ya Bu ya, yang ada di Resto Swiss Bell ini, penasaran? Sambil menunggu menu tersebut dihidangkan, mari kita rehat sejenak.
Baik sahabat Tribuners, ini dia yang ditunggu-tunggu dari tadi. Ya. Ini namanya nasi besera. Nasi besera, walaupun memang dia masih dalam satu kesatuan dan nanti akan dimakan. Nanti setelah dimakan jadi beserak-serak gitu, ya. gitu. Dan bener. Ini mungkin Mbak, jadi manggil Mbak kakak ini aja, ya. kakak boleh. Jadi ini Kak Fani, bisa nggak Kak Fani jelasin nasi beserak itu terdiri dari apa aja dia? Oke, jadi sebenarnya kita tuh yang kita jual pertama kan nasi beserak yang tadi saya mention ada untuk 4 orang dan 2 orang. Dan juga kita ada open buffet juga yang per orangnya itu 65.000 ya. Kalau nasi beseraknya ini nasinya nasi liwet. Oh, nasi liwet. Iya, tapi sebenarnya nggak cuma nasi liwet aja. Kita ada 4 cycling, ada 4 perputaran menu, ada nasi liwet, ada nasi putih, ada nasi uduk dan lain sebagainya. Nasi lemak itu termasuk bagian salah satunya, satu variannya ya. Oke. Dan menunya itu kita ada 4 main course. Kita ada ikan, ada keripik kentang, ada telur pindang, ada ayam lengkuas juga kayaknya nyempil di sebelah mana ayam lengkuas sebelah itu ya. Terus ada telur juga ya, telur semur ini kayaknya. Kita sebutnya telur pindang. Oh, telur pindang. Iya, makanya nanti dicobain. Boleh. Pasti rasanya enak banget. Bagi sahabat Tribuners penasaran kan? Ini boleh kita sambil coba ya, Kak ya. Sekalian selamat berbuka puasa. Iya juga. Ya kan? Mungkin sahabat Tribuners juga bisa di ini pasti. Lagi berbuka juga mereka. Dijamin enak. Iya. Dan ini nasi liwet. Nasi liwet ya. Iya. Ini untuk percobaan nggak perlu banyak-banyak. Nggak perlu. Nanti setelah selesai acara baru kita habisin. Dihajar kita berdua aja lah ya. Nah ini ada, aku boleh cicipin ini ya, saya. Boleh banget. Ini ikannya. Boleh saya bantu putar? Boleh. Ya. Ini ikan apa nih Kak? Apa nih? Itu ikan nila. Oh ini ikan nila. Iya. Terus di sini juga ada kentang ya. Ya, keripik sambal kentang. Ini tekstur kentangnya nih keren nih yang motong nih. Bisa udah kayak makanan jajanan ringan gitu. Kentang aja harus dikreatifin ya. Oh dan ini ada satu kapan nih lupa nih. Apa tuh? Ini yang buncis. Ini yang apa nih? Sosis ya? Sosis. Iya betul. Ada baksonya juga. Ingin yang telurnya itu kan? Telurnya boleh. Oh jadi ini memang ini yang andalannya. Ya yang kami jual ini nasi beserak. Tujuannya sih sebenarnya dengan pandemi kayak gini nih kita masih bisa gather together gitu kan ya, masih bisa sama-sama walaupun jaga jarak kayak gini. Masih bisa makan bareng. Tapi yang penting pesan buat sahabat Tribuners pas makan ya boleh sih buka makan. Boleh banget. Apalagi kalau udah menjalankan protokol itu kan aman lah ya. Tadi udah pakai hand sanitizer lagi ke sini kan. Boleh ya, izin Kak Dep ya. Kak Fani aku coba cobain. Semoga saya jadi deg-degan loh. Rasanya beserak di mulut. Beserak di mulut Kak. Jadi kalau dicampur-campur langsung beserak di mulut. Benar. Nah, untuk harganya ini gimana nih Kak? Harganya yang untuk 4 orang kita ada di 250.000. Oh, 4 orang 250.000. Ya, betul. Dan ada paket yang lebih smaller lagi dari ini itu untuk 2 orang itu di 150.000. Kalau mau per orang buffet itu 65.000 per orang. Ini pun bisa kita delivery. Jadi kalau mau di delivery nanti tampilannya pakai besek. Nah kalau untuk delivery hanya ada additional charge aja 10%. Mohon maaf. Apalah bagian dari apa ya Mbak ya? Pengiriman. Betul, bagian dari pengiriman dan juga kan packagingnya yang penting masih layak lah ya. Nah, terus kapan nih selain ini tadi menu-menu andalan lainnya? Menu andalan saya pada ini nanti selesai Ramadan kita masih akan buka lagi dengan beberapa program pastinya dengan untuk menu-menu yang lain. Tapi yang lainnya sih untuk ala carte sendiri di sini kita masih punya Western, kita ada Chinese food, kita punya Indonesian food. Rawon di sini menjadi andalan. Rawonnya kita rawon Medan, pedas-pedas gimana gitu katanya kan. Terus kalau nasi goreng Barelo kita sebutnya karena restoran kita namanya Barelo. Terus kita juga punya andalan hot plate. Hot plate juga. Nah, jadi any kind food di hot plate itu andalan kita juga. Pokoknya buat sahabat Tribuners dimanapun kalian berada, segera kunjungin. Segera. Barelo di Swiss Bell in Medan. Barelo di Swiss Bell in Medan, Jalan Surabaya. Nomor 88. Betul. Baik. Kita lanjut makan? Kita lanjut makan dan sahabat Tribuners dengan kesimpulan it's recommended. Silakan datang kemari dan segera cicipin makanan di sini. Akhirnya saya Muhammad Rizky Ramon dan Fani Tulandi kami pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.